Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS di Kementerian Komunikasi dan Informasi periode 2020-2024. 5 tersangka ini ditahan selama 20 hari ke depan. Dengan menggunakan rompi tahanan, para tersangka digiring keluar kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk dibawa ke rumah tahanan. Dari 5 tersangka, 3 diantaranya adalah pejabat Kominfo, yakni Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika periode 2016-2024, Samuel Abrizani Pangarepan. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Kominfo periode 2019 hingga 2023, Bambang Dwi Anggono selaku dan Nova Zanda selaku pejabat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang atau jasa PDNS Kominfo, Kemenkominfo, maksud kami periode 2020 hingga 2024. Sedangkan 2 tersangka lainnya adalah AA dan PPA dari pihak swasta sebagai pemenang tender PPDNS. Di mana dalam perencanaan tender, KAK yang digunakan mengacu pada perusahaan tertentu yang kemudian di dalam proses tendernya perusahaan tersebut akhirnya dimenangkan. Dalam pelaksanaannya, perusahaan pelaksana justru mensubkonkan kembali kepada perusahaan lain dan barang yang digunakan untuk layanan tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa. Dalam aturan itu, jaksa bisa mendapatkan perlindungan dari TNI dan Polri. Presiden Prabowo Subianto bersama Mensesnek Prasetyo Hadi telah menandatangani Perpres 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan RI pada 21 Mei 2025. Pada Perpres 66 tahun 2025 tersebut menyebutkan bahwa jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus bebas dari ancaman, intimidasi, dan tekanan dari pihak manapun. Lebih lanjut, dalam pasal 6 Perpres 66 tahun 2025 mengatur 6 jenis perlindungan yang akan didapatkan jaksa. Ke-6 perlindungan itu adalah perlindungan atas keamanan pribadi, perlindungan tempat tinggal, perlindungan pada tempat kediaman baru atau rumah aman, perlindungan terhadap harta benda, perlindungan terhadap kerahasiaan identitas, serta perlindungan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut bahwa Perpres 66 tahun 2025 merupakan bentuk perlindungan negara terhadap para jaksa, terutama jaksa-jaksa yang menangani kasus yang berat. Ia menyebut perlindungan terhadap jaksa dan keluarganya diberikan oleh kepolisian, sementara perlindungan institusi termasuk di dalamnya penjagaan kejaksaan akan dilakukan oleh TNI. Kita pun sudah dapat Perpres nomor 66 tahun 2025. Isinya itu adalah perlindungan negara terhadap jaksa. Jadi kalau untuk pribadi-pribadi jaksa, keluarga jaksa, itu perlindungannya dimintakan ke kepolisian. Kalau untuk institusi, menjaga kejaksaan dan mendampingi kejaksaan ketika melakukan tugas di lapangan, itu dimintakan kepada TNI. Jadi ini lebih ke bentuk perlindungan negara terhadap jaksa-jaksa yang bertugas, terutama jaksa-jaksa yang membongkar kejahatan-kejahatan yang sangat besar. Sehingga mungkin ada ancaman bahaya buat bagi para jaksa. Sejumlah warga dan aparat kepolisian terlibat aksi saling dorong dalam proses eksekusi sebidang tanah yang sedang bermasalah di Jalan Trans Sulawesi di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Kamis siang. Warga menolak proses eksekusi dan berusaha mengadang ratusan personel gabungan polisi serta BRIMOB. Namun situasi yang memanas memaksa petugas melakukan tindakan tegas. Sejumlah warga yang diduga menjadi provokator langsung diamankan oleh petugas.
Bahkan pihak tergugat nekat menghadang kendaraan taktis milik polisi dan berusaha mencegat aparat mendekat di lokasi. Merintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Polewali dan jika ia berhalangan. Selama 2 jam perlawanan, warga dengan aparat berakhir setelah pihak Pengadilan Negeri Polewali Mandar membacakan putusan eksekusi di tanah sengketa sejak tahun 2006 silam antara pihak penggugat Nur Cahyo dan tergugat Hasanuddin Pilings. Sengketa dari tahun 2000 berapa? 2006 dan berhasil kita eksekusi pada hari ini. Seperti kita bisa lihat, alat berat sedang melakukan pembongkaran. Jadi tadi ada sedikit gesekan dan ada beberapa yang kita amankan yang diduga sebagai provokasi atau provokator dalam aksi mempengaruhi massa untuk melakukan tindakan anarkis. Seluruh barang yang berada di dalam rumah milik tergugat dikeluarkan dan bangunan dihancurkan menggunakan alat berat. Situasi berangsur kondusif namun penjagaan masih dilakukan untuk menghindari bentrokan susulan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal melaporkan. Pemirsa, laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana naik ke tahap penyidikan. Polisi akan memeriksa pihak-pihak yang diduga memiliki hubungan dengan kasus Ridwan Kamil tersebut. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, laporan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana sudah naik tahap penyidikan. Himawan mengatakan penyidik sudah memeriksa 6 saksi. Ia pun mengaku penyidik akan melakukan pemeriksaan dalam waktu dekat yang melibatkan mantan wali kota Bandung ini. 6 saksi sudah dilakukan pemeriksaan sementara. Ya, nanti ini masih berlanjut. Apakah benar kasusnya sudah naik tahap penyidikan, Pak? Padir izin Padir. Sudah status penyidikan. Ya. Oke, sementara itu ya. Apakah Lisa Mariana sudah diperiksa, Pak? Ya, Pak, Lisa Mariana sudah apakah diperiksa, salah satu, Pak? Dalam waktu dekat nanti akan dilakukan pemeriksaan kepada semua yang berhubungan dengan case ini. Pak, tapi apa sih Pak alasannya sampai sekarang Lisa Mariana belum Ya, nanti dari hasil penyidikan baru bisa. Ya. Sebelumnya, wanita bernama Lisa Mariana mengunggah tangkapan layar percakapan pribadinya dengan seseorang yang diduga Ridwan Kamil pada 26 Maret 2025. Dalam unggahan tersebut, Lisa berusaha menghubungi orang yang diduga sebagai Ridwan Kamil dan mengeklaim mengandung anaknya. Hal itu memicu persepsi perselingkuhan antara Ridwan Kamil dan Lisa yang menjadi awal mula dugaan pencemaran nama baik Ridwan Kamil. Ridwan Kamil pun mengklarifikasi bahwa permasalahannya dengan Lisa sudah selesai 4 tahun lalu dengan bukti akurat tidak terbantah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pada sidang lanjutan dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan oleh Hasto Kristianto, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan Saiful Bahri, mantan staf Hasto sebagai saksi. Berarti komunikasi ini tadi ada 600, yang 200 dipakai untuk DP penghijauan dulu ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan pemberian ke Wahyu Setiawan. Sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan 2 orang saksi. Salah satunya adalah Saiful Bahri, saksi kunci yang merupakan kader PDIP sekaligus mantan staf Hasto. Dalam sidang, kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Febri Diansyah, menyoroti sejumlah kontradiksi dalam kesaksian Saiful Bahri. Menurut Bahri, menurut Febri maksud kami, pernyataan Saiful tidak selaras dengan keterangan dari 13 saksi yang telah diperiksa sebelumnya. Febri juga mengklaim kliennya tidak memberi arahan untuk adanya suap dalam rangka meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR lewat mekanisme pergantian antar waktu. Berikutnya, Pak. Kami mencatat cukup banyak pertentangan dan kontradiksi dengan keterangan saksi-saksi yang lain yang sudah diperiksa sebelumnya. Ada 13 orang saksi yang sudah diperiksa sebelumnya dari berbagai unsur dan kami mengidentifikasi cukup banyak pertentangan-pertentangan tersebut. Termasuk diantaranya terkait dengan sumber dana 400 juta, kemudian pertemuan-pertemuan yang dilakukan dan juga arahan-arahan yang seolah-olah
dituduhkan itu berasal dari Pak Hasto. Bahwa tidak pernah ada perintah dari saya untuk melakukan suap. Bahkan saya memberikan teguran keras ketika mendengar hal tersebut, adanya permintaan dana kepada saudara Harun Masiku, dan juga tidak semua dilaporkan kepada saya karena aspek-aspek yang menjadi tanggung jawab Sekjen adalah hal-hal yang strategis, dan keputusan dari DPP PD Perjuangan adalah keputusan yang bersifat konstitusional, dan itu juga diakui oleh saudara terdakwa, oleh saudara saksi, dan yang sangat penting adalah tidak ada dana dari saya, di mana saudara saksi Saiful Bahri tadi sudah menegaskan bahwa keseluruhan dana 1,25 miliar itu berasal dari saudara Harun Masiku.